Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala ali baitihi at-tayyibin at-tahirin wa radhiyallahu ta'ala 'anil muhajirin wal ansar wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Teman dan sahabat semuanya, pencinta kitab berbahasa Arab, dimanapun berada, semoga semuanya senantiasa dalam lindungan Allah, dalam keadaan sehat walafiat. Kita lanjutkan belajar membaca dan memaknai kitab Ad-Dalalatun Nafi'ah ala Ma'anir Risalatil Jami'ah, karangan Al-Habib Ahmad bin Zain bin Alawi Al-Habashi rahimahullahu ta'ala. Kita sudah memasuki di hampir bahagian terakhir ini, maksiat anggota badan. Sebelumnya maksiat perut, maksiat mata, maksiat lidah. Ini yang keempat. Qala al-musannifu wasyarihu rahimahumallahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihima. Amin ya rabbal alamin. Ma'asil uzun. Bermula yang keempat itu kemaksiatan kuping. Wa ma'asil uzuni kal istima'i ilal ghibati wa ghairi zalik minal muharramat. Dan bermula maksiat kuping itu seperti mendengar kepada ghibah, gosip, wa ghairi zalik dan lain-lain minal muharramat dari segala yang diharamkan. Ya, itulah masuk dalam kategori maksiat kuping, berarti mendengar gosip dan lain-lain dari segala yang diharamkan. Jadi ini i'rabnya, makanya nggak pernah saya i'rab. Biasanya kalau artinya sesuai dengan kaidah di sini udah paham. Di ma'asi mubtada marfu' dengan bid'ah dan rafa' dhammah muqaddarah karena isim maksur, mudhaf ma'asil udhuni mudhaf ilaih gitu. Kal istima' khobarnya. Apa itu segala yang diharamkan? Nah ini. Mana di sini? Nah ini. Kal istima'i ilal kazib, seperti mendengar kepada kebohongan. Orang ngomongin kebohongan, kita dengar sama aja. Wan namimati, dan seperti mendengar orang mengadu domba. Wal istima'i ila ma haramallahu ta'ala, dan seperti mendengar kepada apapun yang diharamkan oleh Allah Ta'ala. Mendengar sama aja seperti kita yang melakukannya. Karena Allah berfirman dalam Al-Quran. Ini beliau mengambil potongan ayat. Li'annal mustami'a syarikul qail. Ini bukan ayat, cuma pemahaman dari ayat. Karena orang yang mendengar itu syarikul qail, itu bersyarikatnya si orang yang mengatakan. Karena orang yang mendengar itu syarikul qail, sekutu atau temannya orang yang berkata. Kalau nggak ada yang mendengarkan, dia nggak mungkin mengatakannya. Karena ada yang mendengar, maka dia mengatakan. Berarti sama saja. Kama annal amira walau bisyatri kalimatin syarikul fa'il. Sebagaimana bahwa sungguh orang yang memerintah keburukan, walau dengan separuh kalimat, itu syarikul fa'il, itu temannya si pelaku. Kita nyuruh bunuh orang. Nah, dia membunuh orang, jadi sama dosanya. Itu. Jadi sedikit doang penjelasan tentang maksiat kuping. Yang kelima, ma'asil yadi, kemaksiatan tangan. Wa ma'asil yadi katatfif fil kaili wal wazni wal khiyanah was-sarikati wa sairil muamalatil muharramah kal katli wad darbi bighairi haqqin. Bermula maksiat tangan. Wa ma'asil yadi, dan bermula maksiat tangan itu katatfif, seperti mengurangi fil kaili dalam sukatan, wal wazni dalam timbangan. Kita pedagang atau kita tugas untuk menyukat atau menimbang apapun, mengurangi sukatan, mengurangi timbangan. Nah, wal khiyanati, ini khianat yang dilakukan oleh tangan. Nah, coba contoh khianat sini, wal khiyanati. Jadi satu tadi katatfif. Jadi khianah maksudnya begini, dianggap ini maksiat tangan ya. Walaupun dilakukan oleh seluruh tubuh juga. Bermula maksiat tangan itu katatfif, ini jelas seperti mengurangi dalam sukatan, wal wazan dan timbangan. Wal khianah seperti berkhianat. Orang menitipkan amanah kepada kita. Kemudian ketika dia mengambil, kita mengingkarinya, bilang dia enggak menitipkan. Walaupun seluruh tubuh itu berdosa, namun secara khusus itu dilakukan oleh tangan.
wasarikah dan seperti mencuri, wasairil muamalatil muharramah dan semua muamalah yang diharamkan, akad segala muamalah ini perbuatan di sini, wasairil muamalah dan semua pekerjaan-pekerjaan yang diharamkan, kal katli seperti membunuh, wad darbi memukul, bighairi haqqin dengan tanpa hak. Ini semua masuk dalam kategori maksiat tangan. Kita lihat penjelasannya satu-satu. Yang pertama, mengurangi timbangan. At-tatfif. Apa arti at-tatfif? Bahwa i'ta'ul mar'i aqallu min haqqih. Dianya tatfif itu i'ta'ul mar'i. Memberikan kepada seseorang aqalla maf'ul a'ta. Memberikan kepada seseorang aqalla min haqqih, akan lebih kurang dari haknya. Jadi tatfif di sini berarti enggak harus timbangan dan sukatan. Memberikan seseorang kurang dari haknya. Yang mestinya dia beli gula 1 kilo dapat 1 kilo, kita berikan 9 on setengah. Itu namanya tatfif. Itu kalau berkaitan dengan timbangan atau sukatan liter. Atau secara umum juga bisa juga dianggap sebagai mengurangi. Kita sebagai petugas untuk membagikan bantuan, misalkan bansos, tapi kita kurangin, itu tatfif namanya. Qala ta'ala, berkatalah oleh Allah Subhanahu wa taala, alladzina idza iktalu 'alan nas, orang-orang apabila mereka menyukat. Alladzina idza iktalu, orang-orang apabila mereka menyukat, apa namanya? Menyukat untuk manusia, yastaufun, iktalun. Orang-orang idza iktalu, bila mereka menerima sukatan kepada manusia, yastaufun, mereka meminta kesempurnaan. Kalau dia membeli di orang nyukat untuk dia minta dipenuhi. Liternya cukup, kilonya cukup. Iza kaluhum, bila menyukat oleh mereka, hum akan mereka manusia, ketika dia menyukat untuk orang lain, awazanuhum, atau menimbang oleh mereka akan mereka, dia menimbang untuk orang lain, yukhsirun, menipu oleh mereka. Ala yadunnu ulaika annahum mab'usun, apakah tidak meyakini oleh mereka bahwa sungguh mereka itu mab'usun, akan dibangkitkan? Apakah mereka enggak tahu ada hari akhirat, harus mempertanggungjawabkan semuanya? Liyaumin adzim, bagi hari yang besar, yauma yaqumun nas, hari yang akan bangunlah oleh manusia, li rabbil alamin, untuk Tuhan semesta alam. Nah, itu. Kemudian al-khianah tadi, wahya diddul amanah. Khianah itu artinya lawan amanah. Lawan terpercaya, ya berkhianat. Qala ta'ala, berkatalah oleh Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu la takhunullaha war rasul. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengkhianati Allah dan Rasul. Wa takhunu amanatikum, dan masih janganlah kalian mengkhianati akan amanah-amanah kalian. Wa antum ta'lamun, padahal kamu itu mengetahui. Takhunu ini kita atah pada takhunu, ada lanahinya. Hai orang-orang yang beriman, la takhunullah, janganlah kalian mengkhianati akan Allah dan Rasul, dan janganlah kalian mengkhianati akan amanah-amanah kalian, padahal kalian sadar dan tahu itu tidak boleh. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, la imana liman la amanatalah. Tidak ada iman, ini la nafi jenis, ini nafi sama sekali. La imana, tidak ada iman sama sekali, liman la amanatalah, bagi orang-orang yang tidak ada amanah baginya. Dia enggak amanah sama sekali, dianggap enggak beriman sama sekali. Tapi kalau sekali-sekali enggak ada amanah, berarti masih ada iman, tapi dia harus bertaubat. Waladina liman la ahdalah, tidak ada agama bagi orang-orang yang tidak ada janji baginya. Maksud tidak ada janji, orang-orang yang tidak menepati janji. Itu dianggap orang yang tidak beragama, orang munafik. Yang mengingkari janji kan orang munafik. Idza wa'ada akhlafa, bila dia berjanji dia selalu mengingkari. Rawahu Ahmad, meriwayatkan akan ini hadis oleh Imam Ahmad, Tabrani, dan Ibnu Hibban dan Bazzar. Kemudian dosa tangan selanjutnya as-sariqah, mencuri. Wahya akhdul mali khafiyatan dulman. Dianya sirkah itu akhdul mal, mengambil harta orang lain, khafiyatan, secara sembunyi-sembunyi. Dulman nisbah zalim. Akhdul mali khafiyatan, mengambil harta secara sembunyi-sembunyi dan zalim. Nah, itu mengambil, namanya mencuri, ya ngumpet-ngumpet. Kemudian yang keempat tadi, dan segala pekerjaan-pekerjaan yang diharamkan.
Kal iza, seperti menyakiti orang lain, wa ta'zi, menyiksa orang lain, dulman secara zalim, orang yang enggak berhak dihukum disiksa. Wa kulli azan yatawalladu min huma. Wa kulli azan, dan setiap derita, setiap penderitaan yang lahir ia min huma dari keduanya, menyakiti dan menyiksa ala muslimin terhadap si muslim. Gimana ini artinya? Seperti menyakiti, menyiksa secara zalim, dan setiap menyakiti yang lahir. Kulli azan yatawalladu. Setiap derita yang muncul ia derita minhuma dari keduanya. Kenapa minhuma? Minhu atau minhu. Setiap derita yang lahir ianya derita minhu darinya seseorang, ala muslim atas orang muslim. Setiap hal yang menyakiti orang lain, ini la'alla sawab minhu. Setiap derita yang muncul dari kita menimpa orang muslim itu dianggap dosa. Ka kitabati ma la yajudu bihi. Ka kitabati ma, seperti menulis ma yang tidak bolehlah oleh mengucapkan dengan nyama. Kita memang tidak mencela dia dengan mulut, tapi kita tulis dengan tulisan, status, Facebook, WA, dan segala macam. Nah, itu juga dianggap maksiat tangan. Ya, kakita batima, seperti menulis ma yang tidak bolehlah oleh mengucapkan dengan nyama. Yang kelima, kal katli, seperti membunuh. Ai katlin nafsil muharramati li muslim. Seperti membunuh jiwa yang diharamkan bagi si muslim, membunuh orang lain, au zimmiyin maksumin, atau membunuh zimmi yang maksum, orang yang non muslim tapi dia enggak berperang dengan kita, damai. Orang non muslim enggak boleh dibunuh juga dosa. Secara sengaja au syibha amdin, sengaja atau serupa sengaja. Membunuh jiwa yang diharamkan bagi si muslim atau zimmi yang maksum yang terjaga darahnya sengaja atau serupa sengaja. Bagaimana serupa sengaja? Ya, memukulnya dengan alat yang tidak mematikan. Kalau dengan alat mematikan sengaja, kalau serupa sengaja, ya ketok dengan palu. Ketok dengan palu kalau di paha biasa nggak mati, kemudian pas diketok mati. Apa begitu ya? Kemudian seperti memukul dengan tanpa hak, mukul tanpa hak, bi khilafi idza kana bihaqqin. Dengan sebalik apabila ada yang memukul dengan hak itu enggak dosa. Kadharbi sabi idza taraka shalah, seperti memukul anak kecil apabila meninggalkan ia akan sholat. Tapi memukul di sini bukan memukul keras, darbin ghairi mubarrahin, ibarat kita pukulan yang tidak menyakiti lah. Waqad balagha asyara sanawatin, seperti memukul anak kecil apabila meninggalkan ia akan sholat padahal sudah sampai ya 10 tahun, asyara sanawatin. Wa nahwi zalik, dan lain-lain. Itulah dia maksiat tangan. Sekarang maksiat kaki. Ma'asir rijli. Bermula yang keenam itu kemaksiatan kaki. Apa aja kemaksiatan kaki? Ya, wa ma'asir rijli al-masyu fi si'ayah. Fi si'ayah bi muslim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Wa ma'asir rijli al-masyu fi si'ayah bi muslim au qatlihi au ma yadurruhu bi ghairi haqqin. Bermula maksiat kaki itu berjalan fi si'ayah. Si'ayah artinya namimah. Itu berjalan dalam mengadu domba bi muslimin dengan si muslim, au qatlihi atau dalam mengadu domba bi qatlihi, qatli atah kepada bi muslim dengan membunuhnya atau apapun yang membahayakan ia akannya si muslim bi ghairi haqqin, dengan tanpa hak. Wa ghairu zalik atau kepada masyu, dan bermula maksiat kaki itu lain-lain demikian. Mingkul lima harumal masyu, dari setiap apapun yang haramlah oleh berjalan kepadanya. Jadi maksiat kaki yang pertama berjalan fi si'ayah,
Si ayah kita artikan dalam usaha. Jadi dari sa'a. Ada juga ini si ayah artinya istilah, memang orang tertentu datang kepada penguasa untuk mengadukan seseorang sehingga dia dihukum. Nah, itu maksudnya. Berjalan dalam berusaha untuk menyengsarakan si muslim. Jadi si ayah bimuslim. Berusaha untuk menyengsarakan dia, bukan membantu. Kalau si ayah fil khairi nggak apa-apa. Ini kita lihat nih satu. Asi ayah wahyal wasyayah atau aul wisyayah. Dianya seayah itu wisyayah. Wisyayah mengadu domba. Mengadu inda ahli sultah wal hukami. Inda ahli sultati wal hukam. Jadi mengadu di hadapan penguasa dan para hakim. Kita adukan saudara kita. Semacam memfitnah dia. Nah, jadi dua di sini. Bi muslim. Mengadu ke penguasa dengan si muslim maksudnya untuk memudaratkan dia, lil idrari bihi, untuk memudaratkan dengannya si muslim indal hakim, di depan hakim penguasa, wa nahwihi dan seumpamanya. Nah, jadi bukan tujuan untuk membantunya. Kalau si ayah untuk membantu nggak apa-apa. Itu maksudnya. Katlihi, atau katlihi ini lebih kepada ataf kepada seayah ini bermula maksiat kaki itu berjalan fi katlihi, dalam membunuhnya si muslim. Kita pengen membunuh orang. Ya, 3. Masyu li katli muslim, ya, atafnya ke situ. Al masyu li katli muslimin, berjalan untuk membunuh seorang muslim, bahkan bukan hanya muslim, bukan muslim enggak boleh dibunuh. Au lil idrari bihi, atau untuk memudaratkan, menyengsarakan si muslim tersebut. Kemudian ma yadurruhu, atau apapun yang membahayakan dia akannya si muslim dengan tanpa hak. Kita melakukan hal-hal yang membuat muslim ketakutan. Kenapa itu dianggap dosa? Li'annahu yahsulu biha idkhalur ra'bi ilal mas'aibih. Li'annahu setiap apapun, berjalan kepada apapun, bermula maksiat kaki itu apapun yang memudaratkan ia akannya si muslim dengan tanpa hak. Usaha apapun kita lakukan yang membuat orang lain ketakutan. Li'annahu, karena sesungguhnya seseorang, karena sesungguhnya hal wasyai'an yahsulu biha, hasil dengannya. Ini dengannya kelihatan biha, beliau menggunakan dhamir ha, dengan semuanya, dengan semuanya. Karena sesungguhnya hal wasyai'an itu yahsulu biha, hasil terjadi dengan semuanya di atas, idkhalur ra'bi, oleh memasukkan ketakutan, ilal mas'ayyibih, kepada orang yang sedang dijalankan dengan sebabnya. Maksudnya orang muslim tadi. Karena semua tindakan di atas itu terjadi dengannya tindakan oleh memasukkan ketakutan ilal mas'ayyibih. Mas'ayyibih maksudnya muslim. Kita pengen membunuh dia, pengen datang ke hakim mengadukan dia segala macam, membuat dia ketakutan. Nah itu. Wa irjafu ahli. Irjaf juga menakutkan atah kepada idkhal, karena sesungguhnya hal wasyai'an itu hasillah dengan semuanya di atas oleh irjaf, oleh menakutkan orangnya. Wa tarwi'uhu, menakutkan juga. Ya. Menggetarkan, irjaf menggetarkannya, membuatnya gemetar, tarwi membuatnya ketakutan, bitolabi sultan dengan sebab mengadu atau meminta penguasa, mengadu kepada penguasa. Kan orang takut kalau dilapor, apa-apa dilapor. Agak rumit ini artinya. 6. Setiap apa yang Allah haramkan berjalan kepadanya. Kataksiri sawadil asyrar. 5, mana 5? Bigairi hakin maksudnya menyakiti orang dengan tanpa hak, fi nafsihi, baik jiwanya, au irdihi, kehormatannya, au malihi, atau merusak harta saudara kita. Amma si ayah bihakin fahiya jaizah. Adapun si ayah usaha dengan kebenaran, maka dianya si ayah itu dibolehkan. Nah, yang keenam tadi, setiap apa yang Allah haramkan, kataksiri sawadil asyrar, seperti memperbanyak pasukan penjahat. Nah, kita ada kelompok jahat, organisasi jahat, kita ikut meramaikannya. Kataksir, seperti
memperbanyak sawadil asyrar, anggota orang-orang jahat. Wad dolamah. Ini sawad anggota boleh, pasukan boleh. Seperti memperbanyak anggota orang-orang jahat dan anggota-anggota orang zalim. Wali'anati ala dzulmihim, dan seperti membantu atas kezaliman mereka. Kemudian selanjutnya wa ma'asil farji, 7 kemaksiatan kemaluan. Wa ma'asil farji bermula maksiat-maksiat kemaluan itu kazina seperti zina, wal liwat seperti liwat, wal istimna'i bil yad dan seperti onani mengeluarkan mani dengan tangan, wa ghairiha dan lain-lainnya mim ma'asil farji dari segala maksiat-maksiat kemaluan. Kita lihat 7 az-zina. Zina artinya watu'ur rajuli imra'atan la tahillulah. Zina yaitu mewatak oleh seorang laki-laki. Idafah masdar, watu'ur rajuli, mewatak oleh seorang laki-laki akan perempuan yang tidak halal lainnya perempuan baginya. Liwat ilajul hasyafah au qadriha fi duburi dzakarin au unsa. Jadi arti liwat memasukkan kemaluannya atau kadarnya kemaluan dalam dubur laki-laki atau dubur perempuan sama. Dubur istri juga dianggap liwat, dosa. Kemudian istimna ta'ammudu inzalil mani biyadi. Arti istimna sengaja mengeluarkan mani dengan tangannya, onani. Kemudian 10 dan lain-lain daripada maksiat-maksiat kemaluan. Apa contohnya? Kal wat'i lizaujah fi zamanil haid. Seperti watak bagi istri, mengwatak istri fi zamanil haid, pada waktu haid dan waktu nifas. Walau bihail, walaupun pakai kondom tetap dosa. Kemudian apa nih? Maksiat apa lagi nih? Ma'asil apa nih? Enggak bisa terbaca ini. Yang ke-8 ma'asil badan. Yang ke-8 itu maksiat badan. Wal maksiyatu bi kulli badan kal uquqi lil walidain. Bermula maksiat dengan seluruh badan itu seperti durhaka lil walidaini, bagi dua orang tua. Durhaka kepada dua orang tua berarti dianggap dosa seluruh badan. Wal firari minadz dzahab fi, dan seperti berlari dari peperangan. Bahwa minal kabair, dan dianya lari di medan perang itu dosa besar, dan durhaka juga dosa besar. Wa ghairi mazukir, dan lain-lain ma yang disebutkan akan dianya ma minal muharramat, dari segala yang diharamkan. Demikian itu mislu qati'atir rahimi, bermula demikian itu seperti memutuskan tali silaturahim, wa dzulmin nas, dan seperti menzalimi manusia. Dikit lagi. Jadi maksiat dengan seluruh badan seperti durhaka bagi dua orang tua. Au ahadihima, atau durhaka untuk salah satu keduanya, ke ibu doang atau ke bapak doang. Wa in ala, sekalipun ke atas iya. Durhaka ke nenek, ke kakek. Walau ma'a wujudi aqraba minhu, sekalipun bersama ada yang lebih dekat darinya. Artinya kita punya ayah, punya kakek. Durhaka kepada kakek juga, walaupun bapak kita masih ada, menyakiti kakek juga dianggap durhaka kepada orang tua. Jadi orang tua itu enggak harus ayah dan ibu, sekalipun ke atas. Wa in ala, kalau bersama wujud yang lebih dekat darinya. Wal uquq mushtaqun minal aqi, bermula uquq itu diambil dari kata aqi. Wa wal qat'u, dianya aqi itu memutus. Jadi durhaka itu memutus hubungan dengan orang tua. Wa inda ahli lughah, dan di sisi ahli lughah, ahli bahasa, huwallazi syaqqa asat ta'ah liwalidih. Dan menurut ahli lughat, dianya orang yang durhaka itu si allazi, orang syaqqa, yang membelah ia akan tongkat taat. Maksud membelah ia akan tongkat taat berarti dia tidak mentaati liwalidihi, bagi bapaknya. Pada uruf begitu, pada lughat, orang yang tidak taat kepada orang tua disebut durhaka. Berarti bukan orang ini. Dan di sisi ahli lughat, huwa, dianya
akun durhaka, bukan orangnya, dianya durhaka itu allazi syaqqa, yang membelah ianya allazi akan tongkat taat bagi bapaknya atau orang tuanya. Jadi yang disebut dengan durhaka sesuatu yang bisa menghalangi dia untuk taat, yang menyebabkan dia jadi tidak taat atau jadi ada renggang. Maksud memecahkan ia akan tongkat ketaatan. Allazi yang memecahkan ia akan tongkat ketaatan bagi bapaknya, yang membuat dia jadi renggang dengan dua orang tuanya. Bahwa dan dianya allazi syaqqa asata'ah itu mah ya ta'azzayani, yang tersakitilah keduanya dengan sebabnya mah izaan laisa bil hain fil urfi, akan sebagai tersakiti yang tidak ada yaitu disepelekan fil uruf dalam uruf. Jadi sesuatu yang menyebabkan dua orang tua tersakiti. Yang tersakiti itu tidak disepelekan pada uruf antara dia dan orang tuanya. Wa illam yakun muharraman law fa'alahu ma'al ghair. Sekalipun tidak ada sesuatu itu diharamkan jika melakukan ia akannya bersama orang lain. Hal-hal yang kadang kalau kita lakukan dengan orang lain tidak apa-apa, begitu kita lakukan terhadap orang tua kita dianggap menyepelekannya. Itu bisa masuk kategori durhaka. Nah. Kemudian al-firar minadz-zahfi, lari dari peperangan. Al-idbaru min wujuhil kufar, artinya membelakang dari wajah-wajah kafir. Ketika dalam pertempuran kita mundur, membelakangi, mau melarikan diri. Wal hurub minal ma'rakah, lari dari peperangan. Waqta zahfil muslimin, waktu berdesakan pasukan kaum muslimin. Zahfi, pasukan kaum muslimin sedang menghadapi kafir, tapi kita melarikan diri. Kalau untuk cari taktik nggak apa-apa. Qala ta'ala, berkatalah Allah Subhanahu wa taala, wa may yuwallihim yawma idzin duburah. Barang siapa yang memalingkan ia akan mereka pada hari itu, duburahu akan punggungnya, barang siapa yang memalingkan ia akan mereka pada hari itu akan punggungnya, illa mutaharifan, kecuali kalau dia mencari celah, liqitalin untuk memerangi, atau mutahayyizan atau mencari benteng, ila fi'atin kepada satu golongan, faqad ba'a bighadabin minallah, maka sungguh telah kembali ia dengan kemarahan dari Allah. Wa ma'wahu jahannam, dan bermula tempatnya itu neraka jahannam, wa bi'sal masir, dan jahannam itu seburuk-buruk tempat. Memalingkan diri dari medan perang, kecuali kalau memang mencari celah untuk bisa menyerang musuh kembali, atau mutahayyizan untuk mencari benteng, ya nggak apa-apa. Kemudian yang ketiga, memutuskan rahim, qati'atur rahmi, wahya qat'uma alifahul qaribu min sabiqihi bighairi udhrin syar'iyyin. Apa nih? Ini kurang barisnya bagaimana nih? Wahya qat'u ma'lufah apa? Apa ma'allafa? Fi'il juga bukan. Kita tinggalkan ini. Yang keempat, dzulmin nas, mendalimi manusia. Qala Allah Ta'ala, berkatalah oleh Allah Subhanahu wa taala, wa saya'lamul ladzina dzalamu, akan tahulah oleh orang-orang yang zalim mereka, ayyamun qalabin yang kalibun, kemana tempat kembali mereka akan kembali. Mereka kembali ke neraka kalau orang-orang yang mendalimi orang lain. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkatalah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, an rabbihi, dari Tuhannya tabaraka wa taala, maksudnya hadis qudsi, annahu qala, bahwa sungguhnya Allah Subhanahu wa taala berkata, ya Allah, ya ibadi, wahai hambaku, inni haramtu dzulma ala nafsi, sungguhnya aku telah mengharamkan kezaliman di atas diriku, wa ja'altuhu bainakum muharrama, aku jadikan akannya kezaliman di antara kamu akan yang diharamkan, fala tudzalimu, maka janganlah kalian saling menzalimi. Rawahu Muslim. Oh, ini udah selesai berarti ini.
Walhamdulillahi awwala wa akhira, segala puji bagi Allah awwala wa akhira, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin khatamil anbiya wal mursalin. Bermula segala puji itu bagi Allah pada awal dan akhir. Selawat Allah kepada junjungan kita, siapa beliau, Nabi Muhammad khatamil anbiya, penutup dari para nabi dan mursalin, wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ihim ila yaumiddin, kepada keluarganya Nabi, sahabat-sahabatnya Nabi dan pengikut mereka semua hingga hari kiamat. Wa kanal faraghu min wad'i hadhil fawaid, dan adalah selesai dari membuat ini faedah-faedah mukhtasirah yang ringkas, wa syarihah, dan faedah-faedah yang mensyarih, lima'ani risalatil jami'ah, bagi makna-makna risalatil jami'ah, yaumal ahad, pada hari ahad, as-saminu wal ashrun min syahri safar, pada tanggal 28 dari bulan Safar tahun 1425. Waqad adaftu ilahi, dan sungguh aku tambah kepadanya ziyadatin, akan tambahan-tambahan, wa abdaltu ba'dal abair, dan aku ganti akan sebahagian ibarat-ibarat, bima huwa ansab, dengan ma yang dia nyama itu lebih munasabat, wa aqrabu ilal faham, dan lebih dekat kepada pemahaman, fi awalidil hijjah, pada awal bulan, fi awalidil qa'dah, pada awal bulan Dzulqa'dah, al haram yaumal ahad, hari ahad tahun 1428. Artinya beliau melakukan ada revisi sesudah beliau membuat sekali, kemudian 3 tahun kemudian beliau menulis pertama 1425, kemudian beliau meralatnya di tahun 3 tahun sesudahnya 1428. Ada perubahan-perubahan. Kemudian beliau akan melakukan perubahan terus, karena ibarat-ibarat di sini memang banyak perbedaan seiring ilmu beliau bertambah, karena beliau seorang santri. Ada ibarat-ibarat yang perlu beliau robah biar lebih munasabat i'rabnya, biar lebih mudah kita pahami. Summa adaftu ilaihi ziyadatin ukhra, kemudian aku tambahkan kepadanya akan tambahan-tambahan yang lain. Wa kanal faraghu minha, adalah selesai darinya, fi yaumil isnin, pada hari Isnin, yaum Arafah, hari Arafah tahun 1434. Ini sudah selesai berarti. Wallahul muwaffiq wal mu'inu lima yuhibbu wa yarda, bermula Allah itu yang memberi taufik dan yang menolong, lima yuhibbu, bagi apa yang mencintainya Allah, wa yarda, dan ridhanya Allah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Sudah khatam kitab ini. Adapun ini kunut dalam mazhab Syafi'iyah. Ini tambahan lagi. Alhamdulillah, sampai di sini moga ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Walhamdulillah wal afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.